Bab 155, Inkuisisi, 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Konfrontasi mereka dimulai dengan keheningan singkat. Eugene tidak bisa mendengar suara gerindra lagi dari mulut Hemoria. Sebaliknya, dia memelototi Eugene dengan mata menyipit, lalu melepaskan tinjunya dan menunjukkan tangannya padanya. Apakah dia menggunakan bahasa isyarat lagi? Segera, Eugene menyeringai kecut. Dia benar menebak bahwa Hemoria telah mengangkat tangannya untuk menyampaikan beberapa bahasa isyarat. Namun, kali ini, bantuan Lovelian tidak diperlukan untuk menerjemahkan apa yang dia coba katakan padanya. Begitulah eksplisit dan mudahnya memahami penggunaan bahasa isyarat Hemoria saat ini. Hemoria baru saja mengangkat jari telunjuknya dan kemudian membengkokkannya beberapa kali. Eugene mengangguk mengerti saat dia melangkah maju. Mungkin karena seorang penyelidik masih seorang pendeta, pada akhirnya, tapi sepertinya dia cukup penyanyang, gumam Eugene pada dirinya sendiri. Pemikiran seperti keinginan untuk memeriksa keterampilan master baru pedang suci, yang akhirnya muncul setelah ratusan tahun. Dapat dimengerti. Dan sebagai inkuisitor, dia harus percaya diri dengan kemampuan bertarungnya. Tapi bisakah Hemoria benar-benar berpikir bahwa dia bisa memenangkan pertarungan ini? Tidak mungkin itu masalahnya, pikir Eugene dengan acuh. Jika Hemoria benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, maka pasti ada yang salah dengan kepalanya. Dari kelihatannya, kesombongan dan kekeras-kepalaannya tampak cukup kuat, tetapi tampaknya dia mungkin telah membujuk dirinya untuk berkelahi karena dia tidak menyukai penampilan Eugene dan tidak dapat menerima bahwa dia adalah penguasa pedang suci. Tentu saja, Eugene tidak masalah menerima pertarungan seperti itu. Karena dia merasakan ketidaksukaan yang sama persis dengan Hemoria, tidak, seperti yang dilakukan oleh kedua inkuisitor. Dari memuji dia secara terbuka sebagai master pedang suci hingga mencoba mencari kesalahan di mana tidak ada yang bisa ditemukan. Hati-hati dengan wajahmu, kata Eugene tiba-tiba. Kemudian dia bergerak tanpa peduli apakah Hemoria berhasil memproses kata-kata ini atau tidak. Dia mengambil langkah besar ke depan, tapi itu bukan hanya langkah sederhana. Semburan mana mendorong tubuh Eugene ke depan. Ini memungkinkan Eugene untuk menempuh jarak yang cukup jauh hanya dengan satu langkah. Setelah itu, dia mengayunkan targetnya seperti yang dia peringatkan. Desir. Rambut pendek Hemoria berkibar tertiup angin saat dia mengelak, nyaris berhasil menghindari kontak langsung saat kaki Eugene lewat tepat di depan suara Hemoria. Ketuk, tatap. Setelah hanya satu tendangan, Eugene mundur beberapa langkah, seringai di wajahnya. Jari Hemoria, yang masih terulur, kembali ke posisi semula saat dia sekali lagi mengepalkan tinjunya. Hemoria beraksi. Dia dengan berani menyerbu ke depan dengan kait pendek di tinjunya. Bam! Tinju yang hendak mendorong ke sisinya ditangkap oleh tangan Eugene. Tinju Hemoria langsung terlepas, dan jari-jarinya terjalin dengan jari Eugene. Mata Eugene berbinar saat dia merasakan kekuatan besar mendorong jarinya ke belakang. Namun, Eugene tidak bisa merasakan gerakan mana di dalam jari-jari yang terjalin dengannya. Sederhana dan biadab, Hemoria hanya mengerahkan kekuatannya tanpa menggunakan mana. Untuk memiliki kekuatan seperti itu dengan fisiknya, bisakah dia memiliki konstitusi khusus yang membuatnya mirip dengan monster? Eugene berspekulasi. Ini bukan kekuatan yang bisa diperoleh melalui pelatihan. Saat dia melihat jari-jarinya menekuk hingga batas jangkauan geraknya, Eugene dengan tenang berpikir sendiri. Jika terus seperti ini, tulangnya akan patah. Meskipun itu hanya jika dia tetap diam seperti orang idiot. Bam! Kaki Eugene menyapu tanah dan mengenai pergelangan kaki Hemoria, menyebabkan dia tersentak dan bergoyang ke belakang. Dia tangguh, kata Eugene. Sekali lagi, Eugene merasa penasaran. Meskipun dia tidak bermaksud untuk menghancurkan pergelangan kakinya, dia berharap untuk setidaknya memutarnya dengan serangan itu. Namun, kaki Hemoria bahkan tidak terguncang. Sebaliknya, rasanya seperti dia telah menendang seluruh besi tanpa sambungan. Eugene menyadari sesuatu, kepadatan tubuhnya berbeda dari manusia normal. Apakah itu narkoba? Atau mungkin itu campuran sihir dan modifikasi bedah? Either way, tubuh Hemoria tidak sepenuhnya manusia. Sambil mengepalkan dan melepaskan jari-jarinya yang hampir patah, Eugene terus mengawasi Hemoria. Namun, Hemoria hanya menatap Eugene dengan mata penuh ketidakpercayaan. Ketika tangannya turun untuk menghadapi tinjunya, itu pasti kuat, tapi juga cukup cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Hal yang sama berlaku untuk langkah pertama yang dia ambil. Hemoria bisa membaca gerakannya, tetapi gerakannya sangat cepat sehingga sulit baginya untuk menanggapinya. Acara yang sama telah dimainkan lagi sekarang. Giliran Hemoria untuk mencoba dan membaca gerakannya dan memblokir serangannya, tapi akselerasi aneh itu. Itu tidak mungkin hanya karena kemampuan fisik Eugene. Jika itu masalahnya, tidak mungkin Hemoria bisa mengalahkannya lebih awal. Atarax menyipitkan matanya saat dia melihat tiang itu. Hemoria sebenarnya sedang kewalahan dalam pertempuran jarak dekat. Semua gerakan Hemoria diblokir tepat sebelum dia bisa membuatnya, dan pada saat yang tepat ketika Hemoria tidak dapat bereaksi, dia diserang dengan serangan balik yang tepat. Ada sesuatu yang tercampur, Atarax menyadari. Cara mana Eugene meledak sederhana namun aneh. Sesuatu bercampur dengan gaya bertarungnya, tapi apa? Mungkinkah sesuatu dari formula api putih klan Leonhardt? Tidak, ini berbeda. Daripada di sisi teknik, sesuatu sepertinya tercampur dengan mananya.
Bam! Kaki Hemoria meninggalkan tanah sekali lagi. Tidak ada tangisan kesakitan kali ini juga. Dia sudah dipukul di rahang beberapa kali sekarang, tapi Hemoria selalu bisa bereaksi seolah dia tidak merasakan sakit. Hal yang sama berlaku untuk kali ini juga. Melirik tangan lawannya yang berusaha mendekat dan memegang tubuhnya, Yujin menggunakan tangannya yang lain untuk meraih salah satu pergelangan tangan Hemoria. Dia segera memutar lengan Hemoria di belakang punggungnya. Meskipun sikunya benar-benar terkilir, lengan Hemoria sepertinya tidak kehilangan kekuatan. Sambil memutar lengannya yang terkilir, dia mencoba mengayunkan seluruh tubuh Yujin. Karena itu, Yujin melepaskan lengannya tanpa ragu-ragu. Yujin kemudian membanting tinjunya ke sisi yang dibiarkan terbuka sepenuhnya oleh lengan Hemoria yang terkilir. Dia sudah memukul tempat itu beberapa kali, tetapi dia tidak bisa merasakan sensasi retak yang seharusnya datang karena tulang rusuk Hemoria begitu padat sehingga tidak tampak seperti manusia. Aku yakin sekarang, pikir Yujin ketika alisnya berkerut. Selain Yujin, kebanyakan orang tidak akan bisa menyadari ada hal lain yang sedang terjadi. Memang, itu karena salah satu keahliannya dari kehidupan sebelumnya sehingga Yujin dapat membedakan apa yang terjadi, kemampuan untuk memulihkan mana dengan sempurna yang diambil dari intinya tanpa membuangnya. Berkat kemampuan ini, Yujin dapat merasakan bahwa mana miliknya merembes ke dalam dirinya dengan setiap pukulan yang bertentangan dengan keinginannya sendiri. Ini bukan hanya kebetulan, itu pasti bagian dari rencana Hemoria. Karena dia tidak menggunakan kekuatan pedang atau jenis mantra apapun, mana yang mengalir melalui tubuh Yujin merembes ke Hemoria setiap kali dia melakukan kontak dengan tubuhnya. Mungkinkah itu mantra tipe penguras? Yujin bertanya-tanya, tapi sepertinya terlalu halus untuk hal seperti itu. Mana yang dicuri tidak memperkuat Hemoria. Meskipun harus ada beberapa rencana di mana itu bisa digunakan setelah dicuri, Hemoria sepertinya tidak berniat menggunakan mana yang dicurinya sekarang. Sungguh kurang ajar, pikir Yujin pada dirinya sendiri. Mereka telah memintanya untuk sebuah tiang ringan. Karena itu, Yujin berasumsi bahwa mereka berdua akan bersedia menahan diri sedikit. Jika Yujin benar-benar ingin menyakiti Hemoria sebanyak yang dia bisa langsung menghabisinya hanya dengan satu pukulan. Jadi Yujin tidak terlalu menghargai cara Hemoria tampaknya berencana mengambil keuntungan darinya, mencuri potongan-potongan mana sambil menolak untuk mengeluarkan tangisan kesakitan. Yujin tidak tahu mengapa dia dipanggil Guillotine Hemoria, tetapi daripada ingin mencari tahu mengapa nama panggilannya adalah Guillotine, dia ingin mendengar rintihan dan jeritan yang datang dari balik topeng itu alih-alih suara gerindra yang mengganggu itu. Meretih. Petir dan percikan api meletus dari Yujin, berhamburan di sekelilingnya. Mata Atarax bergetar pada ledakan kecepatan yang ditunjukkan Yujin selanjutnya. Atarax tidak sendirian dalam keterkejutannya. Gillette dan Klein juga terkejut dengan gerakan Yujin. Hanya Genos yang memandang Yujin dengan ekspresi tidak terkejut, bahkan ketika pria itu merasakan jantungnya berdebar kencang karena kagum. Seperti yang diharapkan dari Sir Hamel, pikir Genos dengan bangga. Satu-satunya di sini yang mengetahui identitas asli Yujin adalah Genos dan Mer. Dia pasti tidak boleh mengungkapkan bahwa Yujin sebenarnya adalah Hamel. Jadi Genos dengan cepat memperbaiki ekspresinya. Adapun Hemoria, dia tidak bisa merasakan keterkejutan yang sama seperti para penontonnya. Jarak antara mereka terlalu dekat, jadi dia merasakan kecepatannya bahkan sebelum dia bisa merasakannya. Kemudian, jauh lebih cepat dari serangan apapun yang datang sebelumnya, pukulan berat menusuk sisi tubuhnya. Tubuh Hemoria bergetar hebat saat dia hampir jatuh. Tidak dapat menyesuaikan tubuhnya dengan benar, dia masih mengayunkan tangannya untuk melakukan serangan balik. Setelah dengan tenang mengambil tangannya dari sisinya, Yujin membanting tinjunya yang lain ke tengah dada Hemoria yang tidak dijaga. Kahah. Meskipun dia berhasil menahan diri untuk tidak berteriak, Hemoria tidak bisa berbuat apa-apa untuk membuatnya terengah-engah. Dia mencoba mundur saat dia terhuyung mundur, tetapi Yujin meraih kerah Hemoria dan menariknya lebih dekat. Kegentingan. Serangan lutut yang naik ke tulang rusuknya menyebabkan seluruh tubuh Hemoria bergetar. Yujin tidak berhenti di situ, melepaskan serangan berturut-turut. Dengan setiap serangan, Yujin memeriksa di mana-mana yang disedot darinya berkumpul. Itu bukan kekor di dekat hatinya. Sebaliknya, mana yang merembes ke dalam tubuh Hemoria berkumpul ke dalam dantian di bawah pusar. Dantian, Yujin berpikir dengan bingung. Dia telah mendengar tentang beberapa kitab suci pelatihan mana yang mengumpulkan mana ke daerah itu, tapi Yujin memeriksa tubuh Hemoria. Hemoria sudah memiliki inti di dekat hatinya, dan apa yang dikumpulkan di dantiannya hanyalah mana yang diam-diam dia curi dari Yujin. Kamu seharusnya meminta izin dulu, gumam Yujin sambil menjambak rambut Hemoria. Bam! Tepat membidik dantiannya, Yujin membanting tinjunya langsung ke sana. Sejauh ini, Hemoria tidak pernah melepaskan erangan kesakitan, tapi kali ini berbeda. Yujin mendengar napas terengah-engah dari balik topeng logamnya. Reaksinya yang lain juga intens. Tubuh Hemoria terpelintir dengan keras, gerakannya jauh melampaui rentang gerak sendi normal. Saat Hemoria jatuh ke tanah, tinjunya terangkat ke atas, mengarah ke wajah Yujin. Tinjunya memiliki kekuatan yang cukup di belakangnya sehingga, jika berhasil mendarat dengan benar, kepalanya akan meledak seperti balon yang ditusuk jarum. Dia sangat marah, kata Yujin. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya.
Kecepatannya juga meningkat. Tapi semua yang dikatakan, jarak antara Yujin dan Hemoria masih belum tertutup. Dalam kondisi seperti ini, Yujin tidak bisa membayangkan kalah dalam pertarungan jarak dekat. Tulang punggung Hemoria bergetar karena amarah, tetapi amarahnya tidak cukup untuk berhasil menyerang Yujin. Semua gerakan Hemoria sepenuhnya berada dalam genggaman tangan Yujin. 1. Yujin dengan gigi mengarahkan semua serangannya ke satu lokasi, tempat mana-mana yang dicuri dikumpulkan. Setiap kali dia mendaratkan serangan di sana, serangan keluar dari balik topeng Hemoria. Kahah. Setelah pukulan yang tidak diketahui jumlahnya, ketika kepalan tangan Yujin mendarat di dantiannya lagi, Hemoria tidak dapat menahannya lagi. Semua mana yang dia kumpulkan di dantiannya berserakan saat dia merobek topengnya karena terbatuk-batuk. Hemoria mencoba terhuyung mundur, tetapi Yujin menolak untuk membiarkannya pergi seperti ini dan menjambak rambutnya sekali lagi. Kemudian dia membanting tinjunya ke dantiannya sekali lagi. Tubuh Hemoria terangkat dari tanah oleh pukulan yang mendarat dengan tepat. Tubuhnya terlipat seperti udang saat dia mengerang kesakitan. Melihat kaki Hemoria gemetar dengan gemetar, Yujin mengepalkan tinjunya lagi dan melakukan pukulan lagi. Pada akhirnya, Hemoria tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan pingsan di tempat. Yujin tidak terus menyerangnya, jelas mengangkat tangannya dan mundur. Sambil menutupi perutnya dengan kedua tangan, Hemoria didera batuk-batuk. Topeng yang robek jatuh ke tanah. Gumam Yujin dengan mempertimbangkan saat dia secara terbuka menatap wajah Hemoria yang terbuka saat dia menurunkan tinjunya yang terangkat. Konten iklan. Dia bertanya-tanya bagaimana dia membuat suara gerindra seperti itu. Ternyata gigi Hemoria sangat tajam sehingga hampir tidak bisa dikenali sebagai manusia. Setelah memuntahkan seteguk darah dengan batuk, Hemoria terlambat menyadari bahwa dia telah melepas topengnya. Pada saat itu, mata Hemoria berkobar lebih marah dari sebelumnya. Tidak lagi terengah-engah kesakitan, dia langsung menyerbu ke arah Yujin. Dengan rahang terbuka lebar, dia mencoba menggigit daging Yujin dengan giginya yang tajam seperti binatang buas. Tentu saja, Yujin tidak akan menawarkan dagingnya seperti yang diinginkan Hemoria. Dia segera mundur selangkah saat dia mengayunkan telapak tangannya. Bam! Kepala Hemoria berputar ke samping saat dia terlempar dari kakinya. Setelah jatuh ke tanah, Hemoria tidak bisa bangun dan terus menyerangnya. Sebaliknya, bibirnya yang pecah dan berdarah berubah menjadi seringai saat jari-jarinya mencakar tanah. Matanya semakin merah. Darah yang menetes dari mulutnya mendidih di tempatnya, dan lukanya mulai beregenerasi. Tetesan darah merah mulai berkumpul di depan bibirnya yang mengaduk. Cukup, teriak Atarax. Pop! Tetesan darah yang berkumpul di depan bibir Hemoria menghilang dengan semburan lembut. Yujin juga mendengar teriakannya. Namun, dia pura-pura tidak mendengarnya. Sementara tetesan darah berkumpul di depan bibir Hemoria, Yujin sudah tiba di sisinya. Bam! Ayunan kakinya tanpa ampun mendarat di perut Hemoria. Kahah! Darah menyembur keluar dari antara bibir Hemoria saat tubuhnya terlempar dari dampak tendangannya. Yujin perlahan menurunkan kaki yang baru saja diayunkan ke tanah saat dia tertawa dan berkata, "Maaf, kamu seharusnya mengatakan itu lebih cepat." Retas. Kahah. Kark. Setelah mendarat kembali di tanah, Hemoria mengeluarkan erangan kesakitan saat dia memeluk perutnya. Darah dan air liur menetes dari bibirnya yang lebar. Atarax dengan enggan menolak permintaan maaf setengah hati Yujin. Tidak, itu karena muridku sangat keras kepala. Bahkan setelah menyadari bahwa dia tidak akan bisa menang, dia masih berusaha mati-matian untuk menang. Tapi sepertinya dia tidak yakin akan kekalahannya, kata Yujin sambil menatap Hemoria. Setelah hampir mengatur napasnya, Hemoria menyeka darah di sekitar mulutnya dan kemudian mengambil topeng logam yang jatuh ke tanah. Yujin mendorong, "Tuan Atarax, jika Anda melepaskannya, saya tidak keberatan melanjutkan." "Tidak, saya khawatir kita akan berada dalam banyak masalah jika kita melakukannya," tolak Atarax. "Kenapa begitu?" Sir Yujin memiliki kemampuan cadangan yang cukup untuk melakukannya, tetapi saya khawatir Hemoria tidak dapat melanjutkan ini. Jika kita melanjutkan, Hemoria pasti akan melewati batas Light Spar. Apakah kamu khawatir tentang aku? Bagaimana bisa? Saya khawatir tentang murid saya. Setelah mengatakan ini, Atarax mendekati Hemoria dan meletakkan jubahnya kembali ke bahunya. Seperti yang diharapkan dari Anda, Tuan Yujin, Atarax mengakui dengan anggukan. Meskipun itu hanya pertarungan ringan, aku tidak bisa menemukan kekurangan dalam skill fisikmu. Wajar jika muridku kewalahan seperti ini, dan bahkan jika aku menghadapmu, aku pasti akan menderita tanpa daya. Yujin melambaikan pujian, kamu terlalu rendah hati. Salah satu kekuatan saya yang langka adalah kesopanan saya, Atarax bercanda sambil tertawa. Bukankah itu sihir darah barusan? Lovelian berbicara tanpa jejak geli. Sambil memelototi topeng logam yang menutupi bibir Hemoria, dia melanjutkan berbicara, itu salah satu sihir kuno yang telah lama hilang. Bahkan Aro tidak memiliki catatan lengkap tentang jenis sihir itu, jadi bagaimana? Tidak kusangka kamu bisa mengenali sihir gaya lama seperti itu, aku tidak akan mengharapkan yang kurang dari Master Menara Merah, kata Atarax sambil menoleh ke Lovelian dengan ekspresi tenang. Maleficarum adalah sebuah organisasi yang telah memerangi musuh-musuh iman sejak gereja cahaya didirikan. Kami berdua adalah pendeta dan pemburu, paladin dan tukang daging.
Apakah benar-benar aneh kalau kita menggunakan sihir selain sihir suci? Tentu saja, itu memang mungkin, tapi apa boleh buat kalau itu mengejutkan? Sihir darah adalah sihir kuno yang bahkan gagal dipulihkan oleh Arot. Dan alasan tidak ada catatan lengkap yang tersisa hingga hari ini adalah karena kerajaan suci menyatakan sihir darah sebagai sejenis bid'ah sejak lama dan telah menganiaya para praktisinya. Pembersihan sihir ini terjadi di kerajaan suci sejak lama. Pada saat itu, kerajaan suci menyatakan bahwa berbagai jenis sihir selain sihir ilahi adalah bentuk bid'ah, jadi memperlakukannya seperti sihir hitam. Mereka berusaha untuk menghapus semua jenis sihir lainnya. Penganiayaan tanpa pandang bulu dan membenarkan diri sendiri ini tidak hanya terbatas pada penyihir tetapi juga pemanggil roh yang ditargetkan, sehingga pemanggil roh dan penyihir yang tak terhitung jumlahnya dibunuh oleh penyelidik kerajaan suci. Itu adalah cerita dari masa lalu, kata Atarax tanpa agitasi. Juga, kerajaan suci telah menebus kejahatan itu. Di kuil cahaya yang telah kami bangun di seluruh benua, terdapat fasilitas yang merawat anak-anak tanpa orang tua, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, menyediakan kesejahteraan gratis, dan banyak lagi. Untuk waktu yang begitu lama setelah perburuan penyihir itu, kerajaan suci telah. Kebanggaan Atarax bukanlah sesuatu yang layak untuk didengarkan. Meskipun mungkin benar bahwa mereka telah melakukan lebih banyak kebaikan daripada bahaya, bagi Eugene, itu tetap membuat mereka tidak berbeda dengan Raja Iblis Penahanan. Bahkan sekarang, Demon King of Incarceration juga memberikan reparasi ke negara lain sebagai kompensasi atas perang 300 tahun yang lalu. Sihir darah tidak sesat, Atarax melanjutkan penjelasannya dengan senyum ceria. Itu semua adalah kesalahpahaman berdasarkan penggunaan darah sebagai medianya. Kerajaan suci menganalisis sihir darah sejak lama dan sampai pada kesimpulan bahwa itu pada dasarnya tidak jahat seperti sihir hitam. Petik 2. Jadi sekarang kamu bisa memonopoli penggunaannya. Lovelian bertanya dengan marah. Menyebutnya sebagai monopoli agak menyakitkan. Lagi pula, bukankah Arot mengklaim memiliki banyak contoh sihir yang menakjubkan? Bantah Atarax. Tegasnya, itu bukan memiliki, itu melindungi. Sejak dahulu kala, beberapa bajingan melakukan sesuatu yang gila seperti mencoba membersihkan semua sihir, gumam Melkit dengan dengusan mengejek. Atarax melirik Melkit sebelum melanjutkan berbicara. Itu adalah insiden yang disesalkan. Setiap orang memiliki hal-hal yang mereka sesali dari masa kecil mereka yang belum dewasa. Jika Anda tertarik mempelajari sihir darah, silakan kunjungi markas besar Maleficarum. Kami tidak terlalu membatasi apa yang kami ajarkan atau kepada siapa kami mengajarkannya. Selama kita setuju untuk dibaptis oleh terang, Melkit menyelesaikan untuknya. Ini tidak seperti kamu harus menghadapi pilihan yang sulit tentang dewa mana yang harus kamu layani, bukan? Atarax bertanya dengan senyum lebar. Grik. Sekali lagi, suara gertakan gigi keluar dari balik topeng Hemoria. Kamu terlalu sembrono, tegur Atarax sambil menghela nafas panjang saat dia melepas sakonya. Aku tidak pernah mengatakan kamu bisa mengekspos gigimu, kan? Hemoria menundukkan kepalanya saat dia berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Atarax menatap muridnya yang putus asa, lalu dia perlahan menggelengkan kepalanya. Sehat, dilihat dari desakannya untuk membidik dantianmu, sepertinya dia langsung mengetahui tipu muslihat itu, tapi... Tidak peduli seberapa marahnya kamu tetap tidak boleh menunjukkan gigimu tanpa izinku. Ah, tapi batasan itu tidak berlaku jika kamu benar-benar perlu membela diri, Atarax mengingatkannya. Sebagai balasan, Hemoria mengangkat tangannya. Maafkan saya. Hemoria menyampaikan permintaan maafnya melalui bahasa isyarat. Atarax mendecakkan lidahnya dan melanjutkan, karena kamu harus menanggung banyak hal, dan kamu sudah dipukuli habis-habisan, aku tidak akan menghukummu karena pelanggaran itu. Tapi tetap saja, apakah benar-benar tidak ada sedikit pun dari mana yang tersisa? Itu benar, Hemoria menandatangani. Tidak peduli seberapa fokusnya dia menyerang dantianmu. Bukankah aneh kalau tidak ada sedikit pun yang tersisa? Mana Eugene Leonhardt aneh? Dia juga terlalu cepat menyadarinya. Semua mana yang kucuri darinya telah menghilang. Ekspresi Atarax berkerut saat dia membaca bahasa isyarat Hemoria. Sesuatu dicampur ke mana Eugene. Dia bisa tahu sebanyak itu hanya dari menonton Spar. Api formula api putih dan petir aneh itu. Jika Hemoria hanya bisa menyelinap pergi beberapa mana, aku bisa menganalisisnya, desa Atarax dalam penyesalan yang tak terhindarkan. Eugene adalah pahlawan yang dikenali oleh pedang suci. Meskipun mereka tidak terlalu yakin dengan kepribadiannya, bakat dan keterampilannya adalah hal yang nyata. Meskipun kedua peserta dalam Spar telah membatasi diri mereka sendiri, Hemoria masih benar-benar kewalahan. Petik 1. Bagaimana jika kita mendapatkan darahnya? Hemoria mengusulkan. Kamu benar-benar ingin menyusup ke wilayah klan Leonhardt. Atarax menggelengkan kepalanya sambil tertawa dan berkata, kita mungkin telah menggunakan metode agresif untuk mencoba dan mengujinya, tetapi pahlawan pedang suci bukanlah musuh kita. Tuan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia layak disebut pahlawan? Hemoria bertanya dengan skeptis. Fakta bahwa dia telah menarik pedang suci tak terbantahkan. Juga, bukankah dia melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang pahlawan? Bahkan jika itu hanya ampas, dia menghancurkan sisa-sisa Raja Iblis. Tawa Atarax mereda saat dia bergumam. Namun, untuk menjadi Leonhardt yang lain, Tuhan benar-benar bisa sangat kejam.
Untuk menyisihkan pengikutnya yang tak terhitung jumlahnya dan memilih Leonhard sekali lagi. Dan untuk kepemilikan pedang suci diberikan kepada Leonhard di generasi yang sama ketika Leonhard jatuh ke rayuan sisa-sisa Raja Iblis. Pedang suci bukan satu-satunya keberadaan khusus. Hemoria terus menjelaskan dalam bahasa isyarat, Kekaisaran Suci memiliki Saint of Brilliant Light. Dia mungkin masih menjadi kandidat, tapi asisten Uskup Christina memiliki penampilan yang sama persis dengan Anise Setia. Haha, kau benar. Kami masih memiliki calon orang suci. Atarak setuju sambil tersenyum sambil melihat iman yang berkilauan di mata Hemoria. Grek. Sambil menggertakkan giginya, Hemoria terus mengakui dalam bahasa isyarat, aku masih berharap bisa menjadi master pedang suci. Mau bagaimana lagi, Atarax menghiburnya. Fuosh. Api meletus dari korek api yang dipegang Atarax di jarinya. Dia menyalakan ujung rokok di mulutnya, lalu mengocok korek api untuk memadamkannya. Atarax bergumam di sekitar rokoknya, sepertinya keyakinan saja tidak cukup untuk menjadikanmu master pedang suci. 1. Ini mungkin merujuk pada saat Sun Wukong terjebak di telapak tangan Buddha.